Pertama saya sarankan atau saya menghimbau ke teman-teman kita Kuwu Kabupaten Cirebon beserta warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Tolong jaga kondusivitas di pilkada tahun 2024, baik pilkada kabupaten atau provinsi. Karena tolak ukur suksesnya suatu hajat nasional di pilkada ini, bagaimana kita sebagai masyarakat dengan partisipasi pemilihnya yang luar biasa, datang ke TPS juga dengan sangat luar biasa. Itu kan bagian daripada tolak ukur bahwa di Kabupaten Cirebon itu sukses menjalankan pilkada. Halo sedulur netizen, ketemu lagi sama saya Novia Perlia di Apa Jare. Ya, kita akan ngobrol lagi ya di Apa Jare episode kali ini dan sudah hadir ya di depan Novi di sini ya sedulur netizen ada Pak Muali. Oke, sudah tidak asing lagi wajahnya ya. Apa kabar nih Pak Ku? Baik, alhamdulillah baik. Oke, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih Pak Ku? Ya untuk sementara sih kita sebagai Kuwu yang menjalankan roda pemerintahan, melayani masyarakat, dan ya kita berinteraksi dengan warga masyarakat itu. Kalau kita secara Kuwu Kratonnya kan gitu. Masih menjalankan tugas sebagai Kuwu nih ya? Siap. Bukan lagi sibuk pengen nyalon jadi wakil bupati Pak? Ya itu kan ada dinamika yang begitu kan. Kita sebagai Kuwu ya enjoy saja. Enjoy saja sambil mempersiapkan begitu Pak strateginya. Gimana Pak Ku? Kalau strategi belum ada. Belum ada. Bener nih. Belum ada. Oke, jadi ini Pak Muali ini selaku Ketua Forum Komunikasi Kuwu Kabupaten Cirebon ya Pak ya? Siap. Forum Kuwu Kabupaten Cirebon ya FKKC. Ini pasti juga kan punya peran penting sekali nih ya. Sebagai orang yang dekat dengan warga nih. Apalagi ini jelang pemilu 2024 ya. Pilbub ya. Ini belum ada tuh, kan sudah digadang-gadang nih Pak Muali ini. Kalau secara pribadi, saya beberapa kali menyatakan saya masih pengen fokus menjalankan pemerintahan desa. Fokus pemerintahan desa. Banyak sekali berseliweran terkait dinamika pilkada, dan itu bagian daripada politik lokal barangkali kan begitu. Iya, tetapi bagaimanapun juga ada impian dan keinginan teman-temanku Kabupaten Cirebon bahwa siapapun itu kubunya, kalau toh ada niat untuk maju ke demokrasi pilkada ini, ya kita sebagai Kuwu ya bagaimanapun juga ya siap. Harus siap. Siap saja. Wah, tipis-tipis nih ya menuju ke arah sana nih Pak Muali nih ya. Apalagi sudah digadang-gadang oleh teman-teman para Kuwu yang lainnya, rekan-rekan Pak Kuwu nih Pak. Sudah ada juga ini status WA-nya juga yang viral nih bersama dengan Bapak Imron kita. Bagaimana Pak Muali nih? Ya kan begini, untuk membesarkan suatu organisasi itu bagaimanapun caranya supaya kita forum komunikasi tetap utuh, tetapi menjadi bagian untuk demokrasi di pilkada itu. Karena hak pemilih itu akan adanya di desa. Hampir 420 desa itu adanya di kita sebagai Kuwu. Oleh karena itu ada dinamika begitu kan, ikut membesarkan gaung daripada forum komunikasi Kuwu Cirebon. Itu intinya. Saat ada desakan dari rekan-rekan Kuwu ini bagaimana Bapak? Menjadi calon wakil bupati nanti? Saya tetap menghargai ada beberapa teman-teman kita Kuwu, tetapi kita kembali lagi. Kalau kita menuju demokrasi yang lebih besar ke pilkada misalnya Kabupaten Cirebon, itu kan harus benar-benar ada kajian khusus. Dan kita harus juga sering berintrospeksi diri. Apakah demokrasi ini benar-benar nanti Kuwu, temanku semua ikut istilah mendorong itu, dan kan itu harus dipikirkan panjang, dan sementara ini belum ada rapat secara khusus dengan teman-temanku. Tetapi ada teman-temanku siapapun juga itu kubunya yang mampu dan siap untuk menuju demokrasi ini, ya kita sebagai organisasi forum komunikasi Cirebon ya harus siap, kita harus mendukungnya kan begitu. Jadi Bapak juga siap nanti ya kalau melangkah ke Pilbub nanti Pak? Ya kalau kita pribadi sih masih tetap sementara ini fokus terhadap menjalankan roda pemerintahan desa itu saja. Jadi belum siap nih? Iya kalau kita pribadi belum. Tetapi kan ada cerita kalau Tuhan berkehendak apa itu tidak bisa menghindari hal itu. Tetapi
teman-teman kita kubu tetap bahwa harus komitmen terhadap misalnya mensukseskan pilkada ini kan begitu. Oke, belum ada komunikasi dengan rekan-rekan kubu yang lainnya nih? Belum ada, belum. Oke, ini komunikasi untuk Pilbub nanti mungkin lebih ke netralitas parokunya atau bagaimana? Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Desa, kalau kemarin 2014 nomor 6 itu kayaknya kalau salah sih di poin 51 pasal 51 itu di huruf G itu kan kubu tidak boleh ikut politik praktis. Ya, tidak memperbolehkan ya Pak ya? Tidak boleh menjadi bagian daripada anggota partai politik. Nah itu kan sudah jelas lugas. Tetapi kubu itu lahir dari politik lokal daerah desa tuh. Ya. Jadi tidak bisa dihindari kalau misalnya berdasarkan undang-undang betul begitu menjaga netralitas, itu komitmen kubu harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dengan terkait dengan berhubungan dengan politik. Tetapi kubu itu lahir daripada marwah politik juga kan dibesarkan, dilahirkan kan begitu. Iya, prosesnya kan begitu. Iya, prosesnya ya, Pak ya. Iya. Oh iya, betul. Oke, baiklah. Tapi Pak Mauli sendiri ada rencana apa nih Pak nanti dengan para kubu yang lainnya nih Pak untuk bisa menjaga pelaksanaan Pilbub nanti berjalan dengan aman nih ini dari teman-teman para kubu di Kabupaten Cirebon, Pak? FAKC sudah beberapa kali diundang oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk yuk bareng-bareng menjaga, mensukseskan pilkada ini tanpa ekses gitu. Yeah. Itu komitmen kita teman-temanku dan sudah saya sampaikan ke teman-teman bahwa tolong Kabupaten Cirebon itu menjadi tolak ukur barometer suksesnya pilkada. Kan begitu. Itu komitmen kita teman-temanku. Oke. Ya. Kira-kira bisa ini nggak Pak dari rekan-rekanku sendiri juga bisa membantu juga nih Pak ini dengan pelaksanaan pilkada yang kemarin ya Pak ya, ini kan para kur juga kan punya peran yang dominan ya Pak untuk membimbing warga memilih cabub atau cawabubnya nanti itu Pak, agar benar-benar bisa netral, tidak menggiring ke satu. Kita masih menjunjung asas langsung, bebas dan rahasia. Kita memberikan ruang kepada masyarakat untuk membebaskan pilihan itu. Tetapi kubu juga punya hak untuk memilih. Ya, betul. Warga masyarakat untuk memilih karena itu hak demokrasi kan begitu. Tetapi kalau untuk mengarahkan kita kurang setuju juga kepada kita sebagai pemimpin yang di desa. Karena kan kubu kan lebih dekat dengan warga di desa ya Pak. Tapi biasanya masyarakat itu melihat grassroots kita anunya juga sudah paham arahnya kemana biasanya. Jadi ngikut begitu, Pak Ku. ya sebagian pasti mengetahui bahwa arah pikiran pemimpin kita di desa itu begitu. Tetapi ini tanda kutip ini bukan mengarahkan masyarakat untuk memilih si A atau si B, itu dibebaskan dalam hal itu sih. Oh, tanda kutip ya. Oke, Pak Mauli ini punya nih ya, berarti warga di desa keraton lainnya juga wah kayaknya paham gitu ya. Karena kayak misalnya kita sebagai guru dengan masyarakat mantap sekali. Sudah begitu luar biasa nyambungnya. Nggak salah nih dipilih lagi ya Pak ya. Udah 2 periode ya Pak ya. Ya alhamdulillah itu juga berkat doa kita semua lah terkait dengan pilihan apa sih. Mungkin juga menjadi bekal Bapak. Saya juga sangat menyadari balik lagi ke situ. Karena saya juga sangat menyadari bahwa kita sering sekali ngomong ke teman-temanku, siapapun pemimpin daerah ke depan itu harus mempunyai kesepakatan dengan kita kubu-kubu. Kesepakatan? Iya, maksudnya dalam arti pemimpin ke depan itu benar-benar memahami apa yang menjadi keinginan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Oke. Bapak apa keinginannya Pak? Yang pertama itu diantaranya bahwa lebih mensejahterakan masyarakat desa. Dan kita terus terang karena kita juga kubu aktif, ya kita secara istilahnya penghasilan juga harus minta ditambah nanti untuk pemimpin ke depan. Karena perlu diketahui cuma kubu itu penghasilan dari APBD Kabupaten itu 4.050.000. Dengan budget segitu, dengan kehidupan kita sehari-hari kan suatu hal yang mustahil untuk bisa menutupi itu. Nah bagaimana nanti pemimpin ke depan itu bisa mempunyai kesepakatan kita teman kubu dan istilahnya usulan-usulan teman kubu itu bisa diakomodir ya, Pak, kan ya? begitu.
Ini anggaran ya Pak ya? Iya. Anggaran untuk di desa, pembangunan di Iya. desa ditambah lagi. Iya gitu. Oke, terus juga tadi di samping tadi Bapak sampaikan biar nggak nombok terus ya Pak? Iya biasanya, tapi kan itu menjadi warna yang Warna apa nih? iya, Gelap atau yang berwarna? warna seksi kita menjadi kubu gitu Oh, sebenarnya iya, sih. iya, iya. Ya. Yang kemarin bagaimana sih, belum cukup tuh Pak Ku? Ya kalau untuk kemarin itu sampai per hari ini, kalau kita hak yang sebenarnya penghasilan tetap namanya siltap itu cuma 4.050.000 dengan nominal sebegitu. Oke. Dengan kehidupan yang begitu wah luar biasanya, mobilitasnya juga kan. Dengan berbagai kebutuhan warga Iya. gitu ya, dari yang sakit, Iya. yang keperluan yang lain-lain ya Pak Ku ya. Iya siap. Oh, oke. Soal apa ya, dari keinginan Paraku sendiri Pak, ini apa sih yang Bapak komunikasikan dengan teman-teman sendiri ya, ini aspirasi yang dibawa Paraku untuk para calonnya, selain tadi anggaran yang ditambah Iya. lagi, atau apa untuk pemimpin ke depannya nih Pak? Jadi kalau kita sering komunikasi dengan temanku sih lebih melihat, mendengar terkait dengan masyarakat desa, terus terkait dengan infrastruktur yang wewenangnya dari pemerintah kabupaten juga harus lebih diperhatikan. Jadi mobilitas secara ekonomi juga nanti bisa mempengaruhi kalau misalnya kita infrastrukturnya oke sih kan begitu. Itu keinginan dari teman-temanku, dan intinya sih lebih mendengar karena ku itu adalah pemimpin yang langsung berinteraksi dengan atau berkomunikasi dengan masyarakat, itu lebih didengarkan begitu. Selama ini Iya. belum didengar Pak? Ya contoh di bulan-bulan ini saja, BPJS yang dari APBD kabupaten, masyarakat yang sakit itu belum tercover. Belum tercover. Iya, karena kehabisan anggaran kan bilang begitu. Iya, Nah, iya. siapa yang nanti bertanggung jawab? Masyarakat ya tahunya ke kita pemerintahan desa. Soal kesehatan, Iya, jaminan betul. kesehatan Iya. ya Pak Ku. Infrastruktur pun masih nih ya. Masih ya. Ini juga lagi berjalan sih ya. Tapi saya yakin kepemimpinan depan itu lebih istilahnya mendengar aspirasi masyarakat desa kan. Mendengar saja, tidak ada actionnya Pak. Harus. Kalau mendengar terus nggak ada action ya berarti Sama saja bohong ya Pak. iya, tidak bisa menampung aspirasi kita Oke, berarti. kan Bapak juga dekat dengan pemerintahan yang sebelumnya Pak. Iya, tetapi kembali lagi ada sisi-sisi yang lebih bisa mengakomodir kita kepentingan teman-teman kubu, tetapi ada hal lainnya juga kurang bisa diakomodir. Seperti? Ya, seperti misalnya terkait dengan kita ada keinginan untuk menambah penghasilan tetap kita misalnya. Sementara ini kan belum. Oke. Tetapi ada hal lain yang sudah bisa Akomodir. iya, sudah dipenuhi. Kayak misalnya dulu nggak ada BPJS kesehatan, Ya. kita kubu ada BPJS kesehatan. Ketenagakerjaan juga ada. Terus ada penghasilan tambahan gitu, Ya. misalnya gaji 13 gitu ada juga begitu. Penambahan Itu, iya, juga ya masa i- itu juga tuh ya. Ya, masa jabatan juga Jabatan. alhamdulillah itu sudah diterbitkan surat perpanjangan oleh Pak Oke, Bupati. ini juga kemarin. menjadi keluh kesah para Ku yang lainnya Pak, untuk bisa menambah Iya. pendapatan gitu Pak. Iya. Gaji lah bisa dikatakan begitu ya Iya, Pak. gitu. Oke, memang kendalanya apa sih Pak yang selama ini komunikasi dengan pemerintah daerah sebelumnya ini Pak? Ya mungkin bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya Pak Ku. Kalau kita berbicara kendala, itu sebenarnya saya sudah bisa diakomodir ya, bisa. Tetapi ada hal-hal yang kadangkala masih kurang bisa ditampung aspirasinya. Tetapi saya juga menghargai teman-teman kubu, tidak terlalu istilahnya menuntut banyak karena paham. Itu kan terkait dengan istilahnya anggaran juga kan. Iya. Dan juga memahami. Tetapi untuk istilahnya pemimpin yang kemarin sudah banyak memenuhi kita teman-teman kubu itu pada intinya sih. Sudah banyak memenuhi apa yang Ada progres ya, Iya, Pak sudah Wali? ada. Walaupun yang lainnya juga ini masih menunggu ya Pak ya? Masih banyak menunggu. Oke, tidak ini juga kan, tidak berdiam diri juga kan para Ku di Kabupaten Cirebon Pak? Ya tidak berdiam diri. Tidak hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah saja? Jadi ada dari aspirasi misalnya dewan apa kan juga itu bagian daripada untuk bisa Pembangunan di desa. Pembangunan atau bisa mensejahterakan masyarakat gitu kan. Oke. Itu diantaranya. Kita juga tahu pembangunan di Desa Kraton kan sangat luar biasa. Apa Iya. yang menjadi kebanggaan Bapak dari Desa Kraton sendiri Pak? Kalau kita berbicara kultur budaya masyarakat kita kan agamis. Jadi religi keagamaannya luar biasa. Ada persoalan para ulama, para kiai bisa rempuk duduk bareng kita sesama pemerintahan desa. Oke. Itu kalau di Desa Kraton.
Itu ya. Iya, yang lebih dibanggakan manut sekali. ke tokoh-tokoh agama gitu kalau di Desa Keraton. Manut juga sama Bapak nih sebagai kuunya nih. Iya, kalau benar ya harus manut. Harus banget gitu ya. Bekerja sama dengan Iya, warga siap, Paku ya siap, siap. untuk keberhasilan juga di Desa Insya Allah, Keraton. Sudah iya. 2 periode juga warga sudah paham juga nih ya. Iya. Dan Bapak juga ini pasti juga punya target-target khusus lah ya. Pastilah, pasti. Jadi masih banyak yang harus kita lakukan. Karena manusia yang bijak itu yang mengakui tentang kekurangan. Jadi kita juga sama pemimpin tidak terlalu beryuforia, terlalu membanggakan diri, masih banyaklah kekurangan. Oke, boleh di-spill sedikit Pak Muali punten ya Pak. Apa sih Pak yang mungkin bisa diperbaharui, apa ya, bisa diperbaiki lagi dari kekurangan Bapak gitu Pak selama memimpin di Desa Keraton? Kalau terkait dengan kepemimpinan saya di Desa Keraton masih banyak, masih ada gitu misalnya infrastruktur yang harus dipemeliharaan. Oke. Bukan kita istilahnya bikin infrastruktur bukan ya, tapi di itu apa sih diberesin gitu. Jadi masih banyak lah yang harus dilakukan terkait dengan komunikasi kita dengan kelembagaan. Alhamdulillah komunikasi intens. Hal-hal yang lainnya ya biasalah tentang istilahnya masyarakat yang kadang-kadang beda pola pikir, apakah itu kan dinamika wajar. Yang sebelumnya kurang mendengar, mungkin nanti kalau Bapak maju nih bisa lebih didengar lagi gitu Pak, lebih vokal lagi. Ya majunya kemana dulu? Majunya kemana dulu ya? Iya, gitu. siap. Oh, Iya, oke. siap. Ini kan bentar lagi nih Pak, ya adalah beberapa tahapan-tahapan nanti yang sedang dilalui ya Pak ya, ini sampai nanti ke Pilbub 2024 sendiri ya. Ini sudah viral juga foto status banner-banner gitu ya Bapak dengan nomor 1 gitu Pak. Gimana sih Bapak melihatnya? Kaget atau udah biasa gitu? Kalau kita lihat itu barangkali ada keinginan teman-teman kita kubu, sebagian ada yang bercita-cita begitu kan wajar. Oke. Iya, tetapi kita kalau secara pribadi sih ya biarkan aja seperti air mengalir kan begitu. Kan tidak dilihat hanya ke teman-temanku saja. Yang lain juga pasti kan jadi lihat gitu Pak. Oh ini tuh, oh ini rencananya begitu. Iya. Kan berasumsi ya, macam-macam Pak. Itu kan bagian kalau suatu organisasi bagaimana kita punya strategi untuk membesarkan organisasi itu kan. Kuat dia. Iya. FKKC ya Pak. Insya Allah kuat. Untuk sementara ini karena kita itu selalu istilahnya membersamai teman-temanku. Keluh kesahnya juga saya sering sekali paham. Kekuatan juga akan dipakai agar nanti Pilbub berjalan dengan lancar, netralitas para kunya juga Pak. Iya, tetapi nilai kebersamaan yang harus kita sering junjung. Nilai kebersamaan yang harus sering kita bungkus kuat-kuat. Jangan sampai kubu itu terjebak atau terkontaminasi dengan hal-hal hiruk pikuk pilkada. Meskipun nantinya juga ikut dalam pilkada. Nah, betul. Itu punya hak juga iya. gitu Pak ya. Tapi mungkin ada yang sudah mencoba mendekat dari partai politik ke Bapak gitu. Kalau komunikasi secara istilah serius sih belum ada. Tetapi bagaimanapun juga siapapun yang nanti berkomunikasi saya hargai. Kita juga sering bersilaturahmi, sering ngobrol dengan istilahnya partai-partai politik. Sepintas saya juga sering ngobrol. Tetapi ngobrol-ngobrolan santai dalam hal istilahnya bagaimana untuk pilkada ke depan. Kita kubu tetap komitmen untuk mensukseskan pilkada ini. Baik semua dengan partai politik? Iya. Atau sudah ada yang nyantol nih? Enggak ada Pak. Belum. Belum berarti tidak menutup kemungkinan bisa dong. Kalau sementara ini saya tetap fokus tadi kan fokus dalam pemerintahan, tetapi kan ada suatu kehendak lain yang tidak bisa ditolak. Tetapi intinya harapan teman-teman kita kubu bahwa ada teman kita kubu siapapun juga yang ikut berkiprah dalam demokrasi. Memang sudah ada yang dengar nih Pak dari Pak Muali sendiri? Sementara ini belum. Belum ada. Iya. Cuma yang muncul Bapak saja ini ya. Nggak tahu munculnya dari mana saya juga. Belum tahu. Bapak juga termasuk yang agak tahu. Tapi gimana nih Pak? Sudah terdengar sebelumnya? Ya sekali lagi mungkin harus dinamikanya begitu ya. Tetapi saya secara pribadi tidak akan besar kepala apapun juga. Tetap saya ini jaga diri kita sendiri, tidak terlalu gede rasa atau apa bahasa Cirebonnya itu gede besar kepala gitu ya Pak ya. Iya. Soalnya satunya luar biasa punya pengaruh juga Pak. Pak Imron kan tahu sendiri Bapak lah.
Kalau Pak Imron kan sering komunikasi kita dengan FKC dalam hal apapun juga, berbicara santai. Sudah ketemu dengan beliau terus membahas ini, kok bisa ada foto kita Pak gitu, gimana Pak Muali? Kalau Pak Bupati mungkin punya tanggapan sendiri. Kalau kita tidak pernah membahas ke situ, kalau ngobrol dulu nggak pernah. Ngobrol-ngobrol santai sambil bicara-bicara gitu, enggak Pak Muali ya? Kalau ngobrol santai ya kaitan dengan kedesaan. Teman-temanku bagaimana kan paling begitu. Ya, kita tahu juga kan Pak Imron santai juga orangnya, kita guyon gitu Pak Muali ya. Iya, Pak Imron. Tekankan kepada para kru lainnya nih Pak, ini benar-benar harus bisa memegang netralitas saat Pilbub nanti, gimana Pak Muali? Kita berharap kepada teman-teman, karena kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 6 2014 kemarin di pasal 51 kalau nggak salah sih di huruf G, itu kan kubu tidak boleh berpolitik secara praktis. Satu, itu undang-undang yang berbicara. Kita harus taat dan manut terhadap undang-undang itu dan tidak akan pernah terlibat menjadi pengurus partai. Nah, itu menjadi acuan bahwa menjaga netralitas itu dari undang-undang itu. Sanksinya apa sih Pak, kalau boleh dijelaskan ke teman-teman semuanya? Ya mungkin itu nanti dari Bawaslu ya, yang paham mungkin. Tapi pejabat pemimpin ikut politik praktis begitu kan nggak boleh. Kalau maju ke kontestasi misalnya pilkada juga harus mengundurkan diri secara otomatis, ya itu jabatannya kan begitu. Yang dikhawatirkan Bapak sendiri bagaimana nih Pak nanti kalau misalkan ada nih rekan-rekan dari FKKC yang memang melakukan kecurangan-kecurangan, bagaimana Pak? Saya sih jangan sampai berharap ke situ ya, kasihan ke teman-teman kita. Makanya kita selalu memberikan istilahnya pandangan ke teman-teman. Tolong nanti di pilkada baik kabupaten atau provinsi ini kita tetap menjaga netralitas, karena kita akan membawa masyarakat. Kalau masyarakat tahu punya tidak netral atau condong ke sana ke sini, nanti pandangannya kan itu kurang baik juga. Makanya sekali lagi di pilkada tahun ini saya sering sekali nanti ada beberapa rapat sampai pendekatan itu untuk menguatkan kita marwah kubu jangan sampai terpecah belah terkait dengan politik di daerah ini. Karena kubu itu menjadi tolak ukur kalau menurut kita sih, karena masyarakat kan hampir di kubu semua 412 desa. 412 desa ya Pak ya. Mengumpulkan rekan-rekan semuanya itu Pak, angel beli sih Pak. Kemarin saya habis kumpul di daerah Ciledug di Hotel Lady Jaya dan saya sering sekali ngomong ke teman-teman kubu begitu. Insya Allah teman-teman kita sih tidak susah. Karena punya kewajiban kita sebagai kubu, kalau ada kegiatan-kegiatan organisasi juga punya kewajiban untuk hadir. Dan untuk sementara yang perlu diketahui, FKKC solidnya luar biasa. Solidnya luar biasa ya. Kan mungkin punya kepentingan masing-masing gitu, kalau takutnya dikhawatirkan dengan ego yang tinggi gitu Pak. Tidak bisa dipungkiri, dalam 412 desa itu kalau kita berbicara misalnya floor 100% solid ya nggak bisa dibilang begitu. Pasti ada misalnya beberapa persen yang kurang solid, tetapi intinya sih dia juga paham bahwa dia itu punya marwah kita sebagai kubu gitu, sebagai organisasi FKKC. Paham. Perlukah ada nanti kayak fakta integritas gitu Pak? Sama untuk komitmen netralitas nanti gitu Pak, para harus. Kubu? Harus. Punya rencana berarti nanti akan kemungkinan nanti kita dari forum komunikasi diundang sama KPU Bawaslu kan biasanya begitu. Untuk menjaga netralitas sering kita diundang. Itu kan bersama penyelenggara pemilu ya Pak ya, atau dari internal FKKC sendiri juga nanti akan buat gitu dengan Bapak sebagai leadernya. Ya paling kita hanya kalau internal di forum kubu nanti kita tidak sungkan-sungkan sering sekali untuk mengingatkan itu, karena tidak dipungkiri teman-teman kita juga kadang-kadang kan karena aktivitasnya terlalu mobilitasnya tinggi, jadi kadang-kadang lupa. Nanti saya ingatkan di setiap kegiatan-kegiatan pertemuan teman-teman kubu gitu. Karena kita tahu juga ya pasti ini sebagai kubu kan punya peran ya Pak ya. Penting juga nih Pak ya ini untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan bupati nanti ya Pak ya. Dan FKKC sekarang kalau menurut terawangan kita sih lagi seksi-seksinya kayaknya. Terawangan? Seksinya bagaimana nih Pak Muali? Kalau orang seksi kan jadi dipandang di sana sini. Identik seksi berarti perempuan kan begitu. Menjadi sorotan ya Pak ya, yang akan mendekati gitu ya FKKC ini ya. Tapi kita
selaku forum komunikasi Cirebon Open terbuka, siapa juga yang pengen berkomunikasi, yang ini komunikasi itu bisa nanti kedepannya untuk bisa lebih baik membangun tentang kedesaan, ya, insya Allah gitu. Yes, FKC lagi menjadi sorotan ya, lagi seksi-seksinya gitu ya. Itu menurut pandangan kita. Betul sih, betul Pak, memang Pak, apalagi ini momennya penting juga kan Pak Muali. Gitu. Tapi yang pasti ini dari Ketua FKKC sendiri sudah menekankan ya, dari FKKC ini netral ya Pak ya, untuk pemilihan Bupati 2024 siapapun nanti pemimpinnya. Punya harapan besar Pak Muali juga ya tadi ya? Ya harapan harus. Dari calon nanti yang akan memimpin Kabupaten Cirebon ya Pak? Iya harus, dan saya sih berharap pemimpin ke depan itu yang punya pemikiran terkait dengan kedesaan, karena Kabupaten Cirebon itu hampir, kalau dipresentasikan hampir 97% kan di desa. Betul, pembangunan di desa ya Pak. Pembangunan desa itu lebih bisa menampung aspirasi gitu, intinya sih. Jadi chemistry kedesaannya tuh harus ada pemimpin ke depan tuh. Karena siapapun juga kan tidak bisa dipungkiri hasil menjadi dewan juga dari pemilih-pemilih desa. Baik di gubernur, baik sampai presiden. Kemarin kan kontribusi pemilih desa yang luar biasa tuh. Jadi harapan saya sih lebih bisa chemistry-nya, kedesaannya tuh lebih mengikat gitu. Untuk memimpin pemimpin ke depan tuh. Harapannya sih begitu teman-teman kita. Bapak juga sudah ada nih ya mengikat ya, chemistry sudah ada banget ya. Ya kalau kita lahir itu dari desa, sampai besar kita dari desa, otomatis dinamika desa, pola pikir apa tuh insya Allah 90% paham masyarakat. Kalau masyarakat mau ke rumah kubu dengan gerak tubuh aja, mau apa yang tahu? Oh ya? Iya. Di situ? Iya, kubu tuh. Luar biasanya di situ. Saking dekatnya gitu, Pak Muali. Gerak tubuh pengen apa nih? Oh ini tuh orang yang pengen harus dibantu, ya harus dibantu. Gercep juga ya Pak? Iya. Jadi guyup gitu. Iya. Teman-teman kita kubu kabupaten itu ada bahasa pantangan kalau kubu nggak punya uang untuk menolong masyarakat tuh. Oh gitu. Iya, sampai sejauh itunya. Karena bagaimanapun juga kalau kubunya yang menjadi pionir di desa terus tidak bisa membantu, masyarakat mau turun kemana? Iya, gitu. iya. Karena yang terdekat ya aku ini ya. Itu dinamika yang dialami kita secara pribadi dan teman-teman juga. Begitu. Ini berat nggak sih Pak? Tergantung kita menikmatinya. Oh, Bapak bagaimana cara menikmatinya? Ya, saya santai-santai saja. Tetapi santai tidak sekarang tapi santai punya arah gitu. Santai tapi punya arah. Kalau kita terlalu dibebankan, saya tuh kasihan nanti ke teman-temanku kan. Jadi kita berpikir santai, rileks, tetapi punya tujuan yang jelas itu. Punya tujuan jelas, ya. Lagi membantu mensejahterakan Siap. warga desa ya Pak ya. Gak salah jadi ya, Pak Muali ini ya dipercaya oleh warga ya. Ya alhamdulillah itu bagian daripada berkah itu. Berkah? Iya berkah. Kunci suksesnya Bapak apa? Apanya? Kunci suksesnya Pak Muali ini. Kita itu tidak pernah sedikit pun memandang itu bagian yang punya pola pikir lain terhadap kita. Saya punya pemikiran bahwa dia itu adalah saudara kita semua gitu. Mau dia itu beda politik, beda pemikiran, beda apa, tetapi saya tidak punya pemikiran itu. Saya tetap berpandangan bahwa masyarakat itu adalah bagian daripada diri kita atau saudara kita. Gitu. Supaya kita tenang gitu loh. Kalau memikirkan misalnya arahnya dia begitu terus kitanya ingin ikutinnya, berarti kita nggak tenang. Baik sekali iya. Ya Pak. Kalau pengen tenang, anggap dia itu sebagai saudara apapun juga. Kalau ada kritik, kalau ada misalnya hal-hal yang rasanya menyelekit di kita, saya sih tetap berpikiran positif. Itu bagian daripada untuk introspeksi diri Jangan kita. pundungan ya Pak ya? Iya, enggak. Itu bagian daripada introspeksi diri kita, karena dia itu perhatian aslinya kepada kita loh. Oh, dengan cara Tapi yang dengan beda. cara begitu. Oh, tetap positif ya, Positif. Pak Muali. Saya yakin teman-teman kita juga begitu. Gesekan banyak tuh Pak, yang punten nanti menjatuhkan itu kan juga harus diantisipasi, Pak Muali. Iya. Tetapi bagaimana pendekatan kita sebenarnya? Masyarakat itu butuhnya apa? Hanya satu, butuh pengakuan terhadap kubu. Oke. Kalau dia sudah diaku oleh kubu selaku pemimpin di desa, dia itu sebenarnya sih nggak neko-neko begini begitu. Permasalahannya begitu. Jadi dari awal dia kubu sudah terpilih, dia yang beda politik juga butuh pengakuan, karena dia kan masyarakat punya hak untuk diaku sebagai warganya kan begitu. Makanya
bagaimana kita menguatkan leadership kita sebagai pemimpin, sebenarnya begitu. Ih, mantap sekali, luar biasa Pak Muali ini ya. Oke Pak, itu dong himbauan kepada warga untuk bisa mensukseskan nanti pemilihan bupati ataupun silakan apa yang ingin disampaikan Pak Muali. Pertama saya sarankan atau saya menghimbau ke teman-teman kita Kuwu Kabupaten Cirebon beserta warga masyarakat Kabupaten Cirebon, tolong jaga kondusivitas di pilkada tahun 2024, baik pilkada kabupaten atau provinsi, karena tolak ukur suksesnya suatu hajat nasional di pilkada ini bagaimana kita sebagai masyarakat dengan partisipasi pemilihnya yang luar biasa, datang ke TPS juga dengan sangat luar biasa. Betul. Itu kan bagian daripada tolak ukur bahwa di Kabupaten Cirebon itu sukses menjalankan pilkada. Jaga kondusivitas karena masyarakat di Kabupaten Cirebon itu hampir 412 desa, dan itu adanya di Kuwu, teman Kuwu, dan saya yakin teman-teman kita juga sudah sangat paham betul bagaimana cara mensukseskan pilkada ini. Sukses tanpa ekses itu adalah keinginan kita semua. Semuanya, termasuk ya dari FKKC ya Pak Kuwu. Iya. Gitu. Ingat ya ini jadi turut dibantu juga oleh FKKC apa ya untuk pelaksanaan nanti Pilgub 2024, juga pemilihan gubernur juga di Kabupaten Cirebon ya. Karena penting sekali ya Pak ya agar semuanya berjalan dengan kondusif. Amin, amin. Ya, amin. Diharapkan pastinya. Harus ya. Apa Jare Ketua FKKC Pak Muali. Oke. Rencana ke depan bagaimana Pak? Untuk di Desa Keraton sendiri punya program apa yang sedang digarap nih Pak? Untuk ke depan kita fokus nanti ke pemeliharaan infrastruktur yang sudah sedikit harus diperbaiki. Itu fokus ke situ dulu. Terus kita membangun situs-situs di budaya di situ. Itu. Karena kulturnya kalau di Desa Keraton kan namanya juga Desa Keraton. Banyak istilahnya religi, peninggalan situs budaya itu kan perlu ditingkatkan lagi untuk ke depan. Fokus membangun desa ya Pak ya, terus juga menjalin komunikasi dengan rekan-rekanku yang lainnya ya. Netralitas FKKC di Pilgub 2024. Mantap. Oke, terima kasih banyak Pak Muali atas waktunya ya di Apa Jare ya. Edisi kali ini bersama dengan Ketua FKKC Kabupaten Cirebon Pak Muali ya. Semoga ini bisa dipegang ya Pak omongannya Pak ya. Pasti harus. Harus ya. Iya, harus. Oke, ini juga menjadi apa ya pegangan untuk para Kuwu yang lainnya ya. Itu bekal buat teman-teman. Bekal buat teman-teman yang lain karena ini komitmen kuat pasti ya Pak ya. Ini untuk membangun Kabupaten Cirebon dari desa ya. Karena bisa menjadi tolak ukur juga keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pastinya. Sehat selalu ya Pak ya. Ketemu lagi kita dengan pembahasan yang lainnya ya Pak. Matur suwun. Kita harus akhiri di Apa Jare edisi kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.